Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Salam dan bahagia Salam. di dunia wal akhirah. Amin. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, maka terlebih dahulu kita berdoa dulu agar pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar dan mudah dicerna oleh kalian. Baik, siapa yang kira-kira ingin memimpin doa? Mungkin Rafli? Silakan mimpin doa, Rafli. Ya. Saya Pak. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Mulai. Selesai. Ya. Terima kasih, Rafli. Tolong di-mute ya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, silahkan kalian absensi dulu. Yang hadir ini masih 9 ya. Ini ada Dimas, Niko, tampil ya? Tampil ya ini ya. Ada Dimas, ada Niko, Rafli, Adit, Siti Nur Aisyah, Handre, Muhammad, Firman, Mariana, Abdul Husain, Mirsa, dan Ikhwan ya. Ini selanjutnya adalah sebelum kita memulai pembelajaran tentang Internet Gateway atau NAT ini, saya akan merefleksikan tentang pembelajaran sebelumnya, yaitu tentang mikrotik. Apa saja fungsi dari mikrotik itu? Oke. Mikrotik berfungsi untuk pengaturan konfigurasi LAN. Lalu pengaturan jaringan internet yang dilakukan secara terpusat. Saya ini akan menampilkan sebuah video ya yang ada kaitannya dengan pembelajaran hari ini. Lah di macam kon lah cong lah tutup mas. Setelah saya memperhatikan video barusan, saya menyimpulkan bahwa agar kita bisa memahami dua bahasa yang berbeda, maka kita membutuhkan penerjemah agar dapat bisa mengerti tentang bahasa keduanya, Pak. Langsung di-mute. Untuk kegiatan pembelajaran hari ini, saya akan membahas tentang materi NAT di mikrotik. Yang kedua, praktek konfigurasi NAT di mikrotiknya. Yang ketiga yaitu tugas evaluasi. Ya. Terus untuk tujuan pembelajaran hari ini, sekiranya kalian mampu menganalisis konsep Internet Gateway. Ya. Terus yang kedua, mampu mengklasifikasikan jenis Internet Gateway. Ya, atau di NAT ini. Implementasinya kita menggunakan NAT yang ada di mikrotik. Yang ketiga, mampu menguji hasil konfigurasi NAT pada jaringan. Jadi, sudah tampil? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, tolong diperhatikan ya. Baik, NAT, apa itu NAT? Kepanjangannya yaitu Network Address Translation, yaitu sebuah metode di mana perangkat jaringan komputer akan memberikan IP publik ke perangkat jaringan lokal. IP privat ini adalah IP yang digunakan untuk jaringan internet LAN, khusus lokal saja. Ya. Sedangkan IP publik adalah IP yang digunakan untuk mengakses dan diakses internet. Baik. Sekarang cara kerja. Ya ini. Sekarang cara kerja dari NAT. Ya. Saya ilustrasikan yang sebelah kiri itu adalah klien ya. Komputer dengan alamatnya yaitu 192.168.1.3. Terus sebelah kanannya itu kan gambar mikrotik ya. Ya, gambar mikrotik ya. Di mikrotik itu IP saya gambarkan di sini IP lokalnya yaitu 192.168.1. Terus server Facebooknya di sini saya umpamakan yaitu 1.1.1.2. Sudah, Pak. Sudah ya. Baik. Saya coba ini. Nah ini. Yang pertama ini untuk konfigurasi NAT-nya adalah IP, pilih firewall. Nah, ini kan. Pilih firewall, terus pilih NAT. Nah, pilih NAT. Ini yang tadi kan ya, pilih tab NAT. Habis itu pilih, karena sudah saya konfigurasi, maka
terpilihnya seperti ini. Jadi SRC NAT. Jadi saya pilih kebetulan saya milihnya yang source NAT-nya ya. Terus actionnya saya pilih mass queried. Paham ya nak ya? Jadi IP DHCP client ya, IP address-nya, IP firewall-nya, IP DNS-nya. Ya. Jadi modelnya seperti itu. Kira-kira ada pertanyaan di sini? Sebelum melangkah ke selanjutnya, ini ya, silakan kalian download materi bahan ajar dan LKPD. Medianya kan sudah tadi ya. Saya harap kalian jangan lupa juga download medianya. Takut kelupaan nanti pada saat besok atau gimana, nanti kan sudah ada filenya untuk belajar kembali. Jadi kalian jangan lupa kalian download materi bahan ajar dan LKPD. Materi bahan ajar ini di sini ada beberapa langkah untuk mengerjakan tugas pertama kalian. LKPD-nya ini ada soal, ya, ada soalnya, ada soal juga. Paham ya nak ya? Paham kira-kira? Paham, Pak? Paham, Pak. Paham. Ya. Untuk sebentar. Untuk tampilannya bahan ajar, saya beri waktu kalian download ya. Sambil saya perlihatkan juga isinya seperti apa biar kalian enggak gamblang ya. Di LKPD-nya kalian ya, biar enggak gamblang, biar enggak bingung-bingung lagi. Bentar. Ini LKPD-nya, ini sudah tampil ya. Ya, ini LKPD-nya, ini silakan karena ini penting buat kalian untuk mengerjakan step-stepnya. Jadi mengevaluasi tujuan kegiatan bahan ajarnya kan ini ya. Untuk kegiatannya ini kegiatan praktek kalian, ya ini kelihatan ya anak-anak ya. Nih, nanti ketika kalian di tugas 3, kalian silakan langkah-langkah yang sudah kalian praktekkan di tugas kedua, silahkan kalian isi di aktivitas ini yang dilakukan. Jadi parameternya adalah setting. Saya coba silahkan kalian buat diskusi kelompok. Saya ulangi lagi, buat diskusi kelompok untuk membahas tentang tugas pertama yang sudah kalian download di LKPD. Mungkin Dimas untuk bisa melaporkan siapa saja kelompoknya. Oke, di sini sudah ada kelompok 1, Firman dengan Husen, lalu disusul kelompok kedua, Adit dengan Dea, lalu kelompok 3, Eka dengan saya, Dimas, dan di sini kelompok 4, Haddad dengan Hakim, lalu di sini kelompok 5, Andre dengan Uli, dan disusul kelompok 6, Niko dengan Aisyah. Sudah, Pak? Ya, sudah terbentuk kelompoknya. Silakan kalian kerjakan tugas 1 yang ada di LKPD ya. Nanti saya akan beri waktu kalian 10 menit kira-kira cukup ya anak-anak ya. Nanti di sela-sela tugas, di sela-sela 10 menit itu barangkali kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan kalian tanya langsung kepada ini. Nanti saya harap setelah selesai mengerjakan, kalian ada salah satu kelompok yang mempresentasikan. Baik, silakan saya kasih waktu kalian 10 menit dari sekarang. Saya sudah konfigurasi NAT-nya namun masih belum tersambung, Pak. Silakan kalian, ini biasanya karena kamu bilangnya NAT ya, dipastikan dulu ini actionnya harus mass queried. Silakan barangkali ada yang ingin mau presentasikan, memberanikan diri untuk presentasi. Saya, Pak. Siapa ini? Firman. Firman ya. Silakan Firman. Oh, udah muncul, Pak. Tunggu sebentar. Ya, silakan. Baik, Pak. Saya akan mengkonfigurasi NAT menggunakan WSQRite. Pertama, pilih IP, terus ke firewall, klik tab NAT. Sekarang tugas
ke berikutnya yaitu tugas pengembangan dari tugas pertama. Ya, saya ulangi lagi, di situ kan ada 3 tugas. Silakan kalian saat ini kalian kerjakan tugas yang kedua, yaitu hasil dari pengembangan tugas yang pertama. Saya beri waktu kalian untuk mengerjakan. Terima kasih. Silakan dikerjakan kembali. Ada, Pak. Siapa ini ya? Siti Aisyah. Iya, Pak. Silakan Siti Aisyah. Setelah saya cari di internet, saya sudah melakukan setting di HCP. Namun di klien masih belum terhubung ke internet, Pak. Apa kira-kira yang salah ya, Pak? Perhatikan ya, ini di DHCP itu kamu ya, tolong ini yang di DHCP biasanya kebanyakan jangan sampai keliru. Ya, ini harus ke lokal ya. Kan kamu akan mempresentasikan tugas kedua. Kita pilih IP, lalu ke address. Nah, di sini saya sudah menambahkan LAN. Nah, di sini saya sudah menuliskan angka untuk address 192.168.100.1/24. Untuk networknya 192.168.100.0. Dan untuk interface, di sini saya memilih, dan di sini kita ketikkan jaringan. Nah, seperti ini, Pak. ya. Untuk tugas ke berikutnya, silakan kalian isi tugas LKPD yang nomor 3. Silakan kalian isi langkah-langkah yang ada di tugas kedua. Itu nanti kalian isi di tabel kerja. Ada lagi pertanyaan? Ada lagi pertanyaan? Tidak ada ya? Tidak ada ya? Kalau memang tidak ada, setelah kalian mengikuti berbagai rangkaian pembelajaran hari ini, coba kira-kira kalian simpulkan. Ada yang berani untuk menyimpulkan dari hasil pembelajaran dari awal sampai akhir ini. Kira-kira mungkin ada yang mau menyimpulkan untuk pembelajaran hari ini. Siapa? Ikhwan. Ya, silakan Ikhwan. Ya, Pak, konfigurasi NAT pada Mikrotik sangatlah penting karena jika tidak dikonfigurasikan bisa saja klien tidak bisa mengakses website di Google. Pertemuan ke berikutnya. Untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang bagaimana menentukan cara pemeriksaan tentang permasalahan internet gateway, itu yang pertama. Yang kedua, nanti kita akan membahas bagaimana mendeteksi letak permasalahan firewall pada jaringan. Ya. Kok firewall internet gateway. Ya. Terus yang berikutnya, yang ketiga yaitu bagaimana memperbaiki permasalahan yang terjadi pada saat konfigurasi NAT. Sebelum kita mengakhiri, saya akan berpesan kepada kalian, tetaplah semangat dalam belajar, agar nantinya kita bisa sukses ke depannya. Karena orang sukses itu butuh perjuangan. Ada proses di sana. Jadi mulai dari kita disiplin, tanggung jawab, ya, terus rajin belajar, dan tidak lupa juga kalah pentingnya yaitu kita harus tetap berdoa. Ini marilah kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing atau agama masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih semuanya. Jaga tetap kesehatan kalian, imun tubuhnya kalian tetap dijaga agar pembelajaran tetap berlangsung dengan lancar. Itu saja saya akhiri. Semoga hari ini ilmunya bermanfaat untuk kalian semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Salam dan bahagia. Waalaikumsalam warahmatullahi Di dunia wal akhirah. Amin.